Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan sebuah tutorial tentang bagaimana kita membuat administrasi kelas secara terintegrasi supaya di kemudian hari kita tidak mengalami kesulitan lagi ketika kita ingin mendokumentasikan administrasi kelas. Yang jelas, kalau selama 5 tahun ini itu tidak ada perubahan kurikulum, aplikasi ini bertahan selama 5 tahun. Yang jelas begini Bapak Ibu, menurut pendapat saya, sampai kiamat itu kan Tuhan Allah hanya memberi kesempatan kepada kita itu sehari semalam 24 jam. Sementara urusan kehidupan kita itu semakin banyak dan semakin kompleks. Maka fungsinya teknologi itu adalah bagaimana dengan waktu siklus 24 jam itu kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan itu berlangsung secara efektif dan efisien. Itulah fungsinya teknologi. Apalagi saat ini teknologi sudah begitu banyak dan beragam, sehingga itu tergantung kepada kita bagaimana kita bisa memanfaatkan semua fasilitas itu untuk membantu pekerjaan kita. Nah, untuk ini saya secara pribadi itu membuat aplikasi. Ini aplikasinya adalah tentang administrasi kelas. Ini saya buat. Kemudian saya input di aplikasi saya ini CP-nya sudah. Kemudian hari ini saya menyusun TP. Untuk menyusun TP ini saya memanfaatkan prompt yang saya buat. Prompt ini sudah saya sesuaikan dengan buku pedoman pembelajaran dan asesmen tahun 2025 sesuai dengan pemahaman saya. Ini bukunya. Jadi saya baca buku ini, komponen apa di prompt perencanaan pembelajaran itu kemudian saya tuliskan di sini item-itemnya, komponennya. Yang kedua, saya membuat prompt itu berkaitan dengan ide pembelajaran. Nanti mengenai apa itu tinggal mengganti yang di font tebal ini. Kemudian saya juga membuat prompt itu tentang bagaimana menyusun tujuan pembelajaran atau TP dari CP yang ada dengan menggunakan taksonomi Marzano. Taksonomi itu kan ada 3 nih. Satu, taksonomi Bloom, itu yang lama. Yang kedua, taksonomi Solo. Yang ketiga, taksonomi Marzano. Yang itu semua ada di dalam buku ini. Saya menggunakan taksonomi Marzano karena saya menganggap taksonomi ini satu baru, dua sangat efektif dan efisien. Yang terakhir, saya membuat prompt ketika nanti sudah tersusun TP-nya. TP itu untuk proses berikutnya, materinya kayak apa. Dari poin-poin materinya nanti akan saya buatkan prompt ini itu berisi tentang penterjemahan lebih jauh dari TP yang ada, itu gambaran materinya, topik materinya itu seperti apa. Maka supaya saya mudah menyusunnya, itu saya membuat prompt yang terakhir ini. Prompt tentang materi apa yang nanti harus kita buat sesuai dengan TP berdasarkan taksonomi Marzano. Ini saya memanfaatkan 2 AI ChatGPT dengan AI Gemini, karena dari kedua AI ini saling mengisi. Contohnya ketika saya mencantumkan sebuah kalimat prompt yang saya tempel di sini, taksonomi ChatGPT itu hasilnya seperti ini. Tapi ketika
saya tempelkan di Gemini, itu taksonominya tersusun seperti ini. Dari sini saya menganalisa dan mencermati. Di sini saya mencantumkan 1 nomor, 2 elemen, 3 CP, 4 kompetensinya, itu kata kuncinya. Yang kelima lingkup materinya, yang keenam tujuan pembelajarannya. Nah, aplikasi ini nanti saya integrasikan antar sheet sehingga ketika kita menggunakan aplikasi ini itu sifatnya terintegrasi mulai dari ini identitas. Saya tunjukkan ya. Misalnya ini CP, TP, ATP, konten, program tahunan, program semester, perencanaan pembelajaran. Nanti akan saya tambahi kurang satu ini KKTP-nya, sehingga dengan begitu antar data ini saling terintegrasi, tidak terpisah. Kalau yang terjadi saat ini itu kan rata-rata guru itu mengcopy paste, dia tidak pernah memikirkan apakah antar komponen itu saling terintegrasi. Itu karena sumbernya berbeda, otomatis hasilnya juga beda. Kalau ini tidak. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Monggo yang pengen diskusi dengan kami siap untuk diajak rembuk bersama. Karena ngajar kelas 2, saya utamakan dulu untuk kelas saya. Minimal kewajiban saya sebagai seorang guru yang digaji tiap bulan oleh negara, itu akan saya manfaatkan sebaik mungkin untuk ruang pendidikan supaya kualitasnya akan lebih bagus.